perang teknologi antara China dan Amerika Serikat kian meluas. Dari mobil listrik, semikonduktor, hingga kecerdasan buatan, persaingan ini kini mencapai level yang lebih tinggi. Setelah Amerika Serikat membatasi ekspor semikonduktor ke China, kini Beijing tak tinggal diam. Balasannya, meluncurkan AI canggih yang siap menyaingi dominasi teknologi Amerika. Inilah DeepSeek, model kecerdasan buatan asal China yang digadang-gadang bakal jadi pesaing utama AI Amerika. Mempunyai efisiensi lebih tinggi dan performa yang kompetitif, DeepSeek mulai mengancam dominasi raksasa AI seperti OpenAI dan Google. Peluncuran DeepSeek langsung mengguncang pasar. Bahkan saham raksasa teknologi Amerika mengalami tekanan besar tak lama setelahnya. DeepSeek, model AI terbaru yang diluncurkan pada 27 Januari, langsung melejit ke puncak unduhan di Apple Store, terutama di Amerika Serikat. Efisiensinya yang luar biasa membuatnya jadi pesaing serius di pasar AI. Dampaknya, tak lama setelah peluncuran DeepSeek, saham Nvidia merosot tajam hingga 16,9%, setara hampir 600 miliar dolar Amerika, atau sekitar 9,600 triliun rupiah. Dan bukan hanya DeepSeek, Alibaba pun tak mau ketinggalan dengan meluncurkan Qwen 2,5 Max, model AI yang diklaim lebih unggul dari pesaingnya, termasuk DeepSeek V3 dan GPT-4.0. Persaingan AI ini bukan sekadar inovasi biasa. Ini menandai babak baru dalam perang teknologi antara Amerika Serikat dan China, dua negara dengan hubungan yang selalu panas dan penuh ketegangan. China yang dulu hanya dikenal sebagai pusat manufaktur global, kini menjelma jadi inovator utama di bidang AI, semikonduktor, dan teknologi 5G. Lewat kebijakan Made in China 2025, Presiden Xi Jinping bertekad mengurangi ketergantungan terhadap teknologi barat dan menjadikan China sebagai pemimpin global di industri teknologi tinggi. Hal ini jelas jadi ancaman bagi Amerika Serikat. Sejak era Barack Obama hingga Donald Trump, berbagai sanksi dan pembatasan diberlakukan untuk menekan perkembangan teknologi China. Mulai dari pembatasan impor, kontrol investasi, hingga larangan bagi perusahaan China untuk mengakses pasar saham Amerika, semuanya dirancang untuk menahan laju inovasi China. Di balik gemerlap inovasi teknologi, ada pertarungan sengit yang terjadi. Dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan China, bersaing untuk mendominasi masa depan kecerdasan buatan. Persaingan ini bukan sekadar adu inovasi, tapi juga strategi politik dan ekonomi yang mempengaruhi dunia. Amerika Serikat telah lama membatasi akses China terhadap teknologi canggih. Langkah-langkah ini mencakup pembatasan impor, pengawasan investasi modal ventura, hingga larangan perusahaan China masuk ke pasar saham Amerika. Di era Presiden Donald Trump, kebijakan ini semakin ketat. Amerika menerapkan strategi whole of government, sebuah pendekatan sistematis yang melibatkan seluruh departemen pemerintahan untuk membatasi kemajuan teknologi China. Namun, persaingan ini terus berkembang dan bisa kita rangkum dalam 3 babak utama. Babak 1. AI menjadi medan pertempuran baru Amerika-China. Artificial Intelligence atau AI menjadi medan utama perang teknologi antara Amerika dan China. Keduanya menyadari bahwa AI bukan sekadar inovasi, tapi juga kunci untuk memperkuat militer, ekonomi, dan pengaruh global. Amerika memimpin dengan perusahaan seperti Google DeepMind dan OpenAI. Sementara itu, China tak mau ketinggalan. Mereka menjadikan kecerdasan buatan sebagai prioritas nasional melalui kebijakan New Generation AI Development Plan.
Pemerintah China aktif mendukung pengembangan AI dengan mendanai startup, institusi riset, hingga perusahaan raksasa seperti Alibaba dan Tencent. AI kini menjadi bagian dari kehidupan di China, mulai dari keamanan publik, smart cities, hingga aplikasi militer. Amerika tak tinggal diam. Pada 13 Januari 2025, mereka memperketat kontrol ekspor chip AI, membatasi akses China terhadap teknologi semikonduktor canggih. Tak butuh waktu lama, China membalas. Beberapa hari kemudian, mereka mengumumkan pendirian dana investasi AI baru senilai 60 miliar yuan, atau setara 8,2 miliar dolar Amerika. Ini adalah langkah besar untuk mempercepat pengembangan teknologi AI domestik. Babak 2, pertarungan di industri semikonduktor. Di balik perkembangan AI, ada satu komponen penting yang menjadi penentu, semikonduktor. Pada 2 Desember 2024, Amerika Serikat melarang ekspor teknologi semikonduktor ke 140 perusahaan China. Sehari setelahnya, China langsung membalas dengan kebijakan pembatasan ekspor critical minerals, termasuk gallium, antimon, dan germanium, logam vital untuk AI, persenjataan, hingga energi baru. Persaingan ini semakin memanas ketika China memperkenalkan DeepSeek R1, chatbot AI yang digadang-gadang jadi kuda hitam dalam industri ini. Dibandingkan GPT-4 buatan OpenAI yang membutuhkan waktu hingga 1 tahun dan biaya 63 juta dolar Amerika, DeepSeek R1 hanya membutuhkan 2 bulan dengan biaya 6 juta dolar Amerika. Yang lebih menarik, DeepSeek lahir di tengah pembatasan chip AI oleh Amerika Serikat, menjadikannya pemain baru yang bisa mengubah peta persaingan AI global. Setelah bersaing dalam pengembangan AI, kini pertarungan berlanjut ke semikonduktor dan 5G, dua pilar utama dalam dominasi teknologi global. Amerika Serikat selama ini mendominasi industri semikonduktor. Perusahaan seperti Intel, Nvidia, AMD, dan Qualcomm unggul dalam desain dan inovasi chip. Mereka juga mengontrol rantai pasok global melalui perusahaan seperti ASML, Applied Materials, dan Lam Research. Sementara itu, China masih bergantung pada teknologi semikonduktor asing. Namun, lewat kebijakan Made in China 2025, mereka berusaha mengurangi ketergantungan ini. China punya SMIC, perusahaan semikonduktor asli mereka. Tapi, dibandingkan TSMC dari Taiwan dan Samsung dari Korea Selatan, SMIC masih tertinggal dalam memproduksi chip canggih. Babak 3, pertarungan 5G. Meski Amerika Serikat masih unggul di industri semikonduktor, China sudah lebih dulu memimpin dalam 5G. Huawei menjadi pemain utama dalam industri ini. Keunggulannya semakin jelas saat mereka merilis Huawei Mate 60 Pro pada Agustus 2023. Ponsel ini berbasis jaringan 5G dan dilengkapi chip 7 nanometer. Sesuatu yang seharusnya mustahil mengingat Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi untuk mencegah China mengembangkan chip di bawah 14 nanometer. Yang bikin situasi semakin panas, peluncuran ini bertepatan dengan larangan ekspor peralatan semikonduktor dari Belanda ke China. Sekadar informasi, pada Januari 2023, Jepang dan Belanda sepakat mendukung langkah Amerika Serikat untuk menghadang perkembangan teknologi China. Namun, dengan keberhasilan Huawei merilis chip canggih, dunia mulai bertanya-tanya, apakah China berhasil bertahan dari tekanan Amerika Serikat? Lantas, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Persaingan ini membawa dua sisi bagi Indonesia, peluang dan tantangan. Di satu sisi, kebijakan China Plus One yang diterapkan Amerika Serikat membuka peluang bagi Indonesia. Banyak perusahaan Amerika yang mulai mencari alternatif manufaktur di luar China.
dan Indonesia bisa menjadi salah satu destinasi utama. Buktinya, pada tahun 2021, investasi Amerika Serikat di sektor layanan informasi di Indonesia sudah mencapai 52,9% dari total investasi asing di sektor tersebut. Namun, di sisi lain, Cina masih punya pengaruh besar di industri teknologi Indonesia. Pada 2022, sekitar 57,4% impor mesin listrik dan elektronik di Indonesia masih berasal dari Cina. Tapi ada tantangan besar di depan. Jika ketegangan Amerika Serikat-Cina terus meningkat, investasi asing bisa lebih banyak mengalir ke negara-negara yang lebih sejalan dengan kepentingan geopolitik Amerika. Fenomena ini disebut friendshoring. Selain itu, ada juga masalah standarisasi teknologi. Saat ini banyak produk China masih menggunakan standar teknologi Amerika Serikat agar bisa tetap kompetitif di pasar global. Tapi, jika di masa depan Amerika dan China menciptakan standar teknologi masing-masing yang tidak kompatibel, Indonesia bisa terkena dampaknya. Kita masih mengandalkan perangkat keras dari China dan perangkat lunak dari Amerika. Kalau standar teknologi mereka tak lagi cocok, integrasi teknologi di Indonesia bisa menjadi tantangan besar. Perang teknologi antara Amerika Serikat dan China bukan hanya tentang persaingan inovasi. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk menjadi destinasi investasi baru, tapi juga tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara dua kekuatan dunia ini. Lalu, kemana arah Indonesia dalam persaingan ini?